langsung aja masuk ke dalam materi, yaitu di dunia Islam telah lama muncul. Dalam dunia Islam dikenal beberapa tokoh dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam bidang ilmu hukum dikenal beberapa tokoh seperti Abu Hanifah, Al-Syafi'i, Maliki, dan Imam Ibn Hanbal. Dalam bidang ilmu tafsir dikenal beberapa tokoh seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Zamakhsyari, dan sebagainya. Pada sekitar abad kedua dan keempat Hijriah, dan akhirnya muncul tokoh-tokoh abad ke-19 seperti Muhammad Abduh Rashid Ridho, dan abad ke-20 seperti Mustafa Al-Marawi, penulis tafsir Al-Marawi. Di bidang kalam pun muncul tokoh-tokoh besar dari berbagai kalangan. Walaupun secara realitas studi Islam keberadaannya tidak terbantahkan, tetapi di kalangan para ahli masih terdapat perbedaan di sekitar permasalahan apakah studi Islam dapat dimasukkan ke dalam bidang ilmu pengetahuan, mengingat sifat dan karakteristik antara ilmu pengetahuan dan agama berbeda. Pembahasan di sekitar permasalahan ini banyak dikemukakan oleh para pemikir Islam dewasa ini. Amin Abdullah misalnya mengatakan jika penyelenggaraan dan penyampaian Islamic Studies, studi Islam atau dirasa Islamiyah hanya mendengarkan dakwah keagamaan di kelas, lalu apa bedanya dengan kegiatan pengajian dan dakwah yang sudah ramai diselenggarakan di luar bangku sekolah? Merespon sinyalemen tersebut, menurut Amin Abdullah, pangkal tolak kesulitan pengembangan wilayah kajian studi Islam atau dirasa Islamiyah berakar pada kesukaran seorang agamawan untuk membedakan antara yang bersifat normatif dan historis. Pada tataran normatif, kelihatan Islam kurang pas kalau dikatakan sebagai disiplin ilmu. Sedangkan untuk dataran historis nampaknya relevan untuk dikatakan sebagai disiplin ilmu. Dengan demikian, secara sederhana dapat ditemukan jawabannya bahwa dilihat dari segi normatif sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, maka Islam lebih merupakan agama yang tidak dapat diberlakukan kepadanya paradigma ilmu-ilmu pengetahuan, yaitu paradigma analitis, kritis, metodologis, historis, dan empiris. Sebagai agama, Islam lebih bersifat memihak, romantis, apologis, dan subjektif. Sedangkan jika dilihat dari segi historis, yakni Islam dalam arti yang dipraktikkan oleh manusia serta tumbuh dan berkembang dalam kehidupan manusia, maka Islam dapat dikatakan sebagai sebuah disiplin ilmu, yakni ilmu keislaman atau dengan Islamic Studies atau dirasa Islamiyah. Perbedaan dalam melihat Islam yang demikian itu dapat menimbulkan perbedaan dalam menjelaskan Islam itu sendiri. Ketika Islam dilihat dari sudut normatif, maka Islam merupakan agama yang di dalamnya berisi ajaran Tuhan yang berkaitan dengan urusan akidah dan muamalah. Sedangkan ketika Islam dilihat dari sudut historis atau sebagaimana yang nampak dalam masyarakat, maka Islam tampil sebagai sebuah disiplin ilmu. Selanjutnya, studi Islam yang dikemukakan di atas berbeda pula dengan yang disebut sebagai sains Islam. Sains Islam sebagaimana yang dikembangkan oleh Syed Hussein Nasr adalah sains yang dikembangkan oleh kaum muslimin sejak abad kedua Hijriah, seperti kedokteran, astronomi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, Islam mencakup berbagai pengetahuan modern yang dibangun atas arah nilai-nilai Islami. Sementara studi Islam adalah pengetahuan yang dirumuskan dari ajaran Islam yang dipraktikkan dalam sejarah dan kehidupan manusia. Sedangkan pengetahuan agama adalah pengetahuan yang sepenuhnya diambil dari ajaran-ajaran Allah dan Rasulullah secara murni tanpa dipengaruhi oleh sejarah, seperti ajaran tentang akidah, ibadah, dan membaca Al-Quran dan akhlak. Berdasarkan uraian di atas, berkenan dengan studi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri sangat terkait erat dengan persoalan metode dan pendekatan yang akan dipakai dalam melakukan pengkajian terhadapnya. Inilah yang menjadi topik utama dalam kajian makalah ini, metode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan bab 2 subbab B tentang
epistemologi keilmuan dalam Islam. Pengertian epistemologi adalah dari bahasa Yunani, yaitu epistem atau episteme yang berarti pengetahuan, dan juga logos yang berarti teori. Jadi kalau digabung adalah teori pengetahuan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori pengetahuan dalam Islam. Kalau dalam bahasa Inggris itu kita bisa mengenal ada yaitu theory of knowledge, ya. Menurut Dagobert de Rennes dalam bukunya Dictionary of Philosophy mengatakan bahwasanya epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang keaslian pengertian, struktur, mode, dan validasi pengetahuan. Jadi epistemologi ini adalah teori pengetahuan, atau bagaimana kita bisa meneliti pengetahuan itu, seperti itu. Epistemologi ini juga akan berkutat atau ada 3 masalah yang bersangkutan dengan epistemologi. Yang pertama adalah filsafat. Artinya epistemologi ini adalah cabang ilmu filsafat, yaitu mencari hakikat pengetahuan. Jadi pengetahuan itu hakikatnya, kalau dalam filsafat itu mencari hakikatnya, hakikat pengetahuan. Yang kedua adalah metode, yaitu bagaimana mengantarkan manusia kepada ilmu pengetahuan. Jadi ada filsafat, ada metode, yaitu metode adalah bagaimana mengantarkan manusia kepada ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah sistem, yaitu adalah mencari realitas kebenaran pengetahuan, seperti itu. Dan juga upaya rasional untuk epistemologi sendiri adalah upaya rasional untuk menimbang atau menilai kognitif pengalaman manusia berdasarkan dari diri sendiri, atau interaktif dengan sosial, atau juga interaktif dengan alam semesta, seperti itu. Dan juga karena hal itu, maka epistemologi juga akan harus atau dibutuhkan, yaitu adanya evaluasi normatif dan kritis. Jadi tidak mungkin terlepas dari 3 ini, yaitu evaluasi evaluatif, yaitu menilai, menilai tentang bagaimana keilmuan itu didapat, seperti itu. Normatif adalah bagaimana kita bisa mengukur pengetahuan tersebut, artinya keyakinan dan lain sebagainya itu ditolak ukur dengan nilai. Normatif yaitu dinilai dari nalarnya, apakah baik atau buruk, seperti itu. Dan juga kritis, artinya kita juga harus menimbang dari pengetahuan tersebut. Jadi kita harus menilai pengetahuan tersebut. Yang selanjutnya adalah tentang epistemologi Islam. Ya, kita di sini di makalah kami ada 3. Yang pertama adalah epistemologi bayani, yaitu penjelasan. Jadi kalau epistemologi bayani adalah teori pengetahuan. Bayani sendiri berarti adalah penjelasan atau penguatan. Jadi keilmuan Islam ini bersumber dari Al-Quran dan hadis atau wahyu Tuhan, yang artinya akal manusia itu hanya sebagai akal manusia itu hanya sebagai sekunder untuk menjelaskan teks yang ada dari wahyu Tuhan dan juga hadis Nabi. Yang kedua adalah
epistemologi burhani, yaitu burhani sendiri adalah berarti argumen yang kuat dan juga jelas. Burhani ini kalau dalam bahasa Inggris itu adalah demonstration, yaitu adalah penalaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dalam sumber pengetahuan Islam itu ada yang namanya burhani, yaitu dengan argumen yang jelas, yang terdiri dari pokok bahasan yang jelas dan pasti, dan sifatnya universal, tidak partikular, dan yang ketiga adalah memiliki teknis tertentu. Yang ketiga adalah epistemologi irfan. Kalau dalam bahasa Arab ma'rifah sama dengan ma'rifah, artinya juga sama, yaitu al-ilm atau pengetahuan. Jadi kalau dalam ilmu thariqah, kata irfan ini adalah menjelaskan tentang pengetahuan yang paling tinggi atau ma'rifah, yaitu ilmu yang bersumber, yang bertempat di dalam hati dan kasyaf, seperti itu. Dan juga ini bisa diartikan bahwasanya pengetahuan ini diraih melalui intuisi, ya, intuisi. Dan juga hal pokok yang paling utama dalam meraih irfan ini adalah yaitu pengalaman, experience. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang epistemologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang materi Islam sebagai ilmu pengetahuan. Saya Siti Dewi Masruro akan menjelaskan bagian klasifikasi ilmu pengetahuan. Secara epistemologi, kata ilmu berasal dari bahasa Arab yang artinya ilmu, yang berarti memahami, mengerti, atau memahami. Sedangkan pengetahuan adalah segala sesuatu yang telah diketahui. Jadi, definisi dari ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, diselidiki, atau ditemukan guna meningkatkan pemahaman manusia tentang suatu pengetahuan. Ilmu tersebut lahir dan berproses berpikir manusia. Orang yang berilmu berarti ia memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang sesuatu yang dipelajarinya. Ada beberapa macam ilmu pengetahuan. Ada 4. Yang pertama yaitu ilmu alamnya. Ilmu alamnya adalah ilmu yang mempelajari tentang alam semesta atau alam. Salah satu contohnya tentang ilmu fisika yang mempelajari tentang massa atau energi. Kemudian astronomi yang mempelajari tentang benda-benda langit. Yang kedua yaitu ilmu sosial. Ilmu sosial itu ilmu yang mengkaji tentang hubungan antar manusia dengan manusia yang lainnya beserta lingkungan di mana ia hidup bermasyarakat. Yang ketiga yaitu ilmu budaya. Ilmu budaya yaitu ilmu yang mencari arti kenyataan tentang manusiawi dan hasil yang telah manusia ciptakan, contohnya kesenian atau sastra, kemudian tarian-tarian, kemudian beberapa adat, misalnya seperti adat atau kebiasaan seperti ketika ada orang yang hamil ketika sudah 4 bulan atau 7 bulan, orang yang tinggal di Jawa atau ada Jawa mengadakan mitoni atau mitoni itu. Terus kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu ilmu agama. Ilmu agama itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang sesuatu yang non-ilmiah. Ilmu agama berasal dari Tuhan dan Nabi yang diutusnya, yang kemudian menjadi syariat atau pola hidup bagi pemeluk agamanya. Misal agama Islam. Agama Islam yaitu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir kita. Cukup itu materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.